Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Satria, NIM C1C020078. Assalamualaikum, nama saya Diki Panduwijaya, saya NIM C1C0279. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Atahira Rusadi, NIM C1C020080. Halo semuanya, perkenalkan saya Bobi Sarli, NIM C1C020081. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan distribusi sampling rata-rata. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi probabilitas yang berisi daftar semua rata-rata sampel yang mungkin jika kita mengambil sejumlah sampel dari populasi beserta dengan probabilitas tiap rata-rata sampel. Jika kita memiliki populasi yang terdiri dari 3 orang, yaitu A, B, dan C, lalu kita mengambil sampel dari 3 orang itu, dan kita mengambil satu. Distribusi sampling nilai rata-rata menunjukkan penyebaran nilai rata-rata yang diperoleh dari setiap sampel. Distribusi sampling rata-rata memiliki sifat-sifat yang akan saya jelaskan. Rata-rata distribusi sampling atau X-bar sama dengan rata-rata parameter populasi atau U. Jadi, X-bar sama dengan U. Yang kedua, standar deviasi distribusi sampling atau S untuk pengambilan sampel dengan pengambilan with replacement sama dengan rasio antara standar deviasi parameter populasi U dengan akar pangkat dari sampel atau akar N. Jadi S sama dengan U per akar N. Sedangkan banyaknya kemungkinan distribusi sampling diperoleh dengan rumus N besar pangkat N kecil, di mana N besar sama dengan jumlah populasi dan N kecil sama dengan jumlah sampel. Yang ketiga, standar deviasi distribusi sampling untuk pengambilan tanpa pengambilan atau without replacement atau S adalah S sama dengan N kecil per akar N kecil. Akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Atau S sama dengan akar O pangkat 2 per N kecil dikali N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Sedangkan banyaknya kemungkinan distribusi samplingnya diperoleh dengan menggunakan koefisien binomial berikut. Jadi, dalam kurung N besar dan N kecil sama dengan N besar per N kecil dalam kurung N besar dikurang N kecil. Dan yang keempat, bila jumlah sampelnya N lebih dari atau sama dengan 30, maka distribusi sampling tersebut dianggap mendekati distribusi normal. Saya akan menjelaskan tentang distribusi sampling. Contoh soal di sini A1 pengambilan sampel dengan pengembalian. Ketahui modal usaha dari 4 populasi orang pedagang buah-buahan, pedagang A, B, C, dan D. Tersebut saja begitu. Modal usahanya A 7 juta, B 4 juta, C 8 juta, D 5 juta. Bila dari populasi tersebut kita ambil 2 sampel sebanyak 2 orang pedagang, penyelesaian diketahui N dikurang 4, N sama dengan 2. Banyaknya kemungkinan distribusi sampling karena pengambilan sampel tersebut
dilakukan dengan pengambilan, maka banyaknya kemungkinan distribusi samplingnya adalah kemungkinan distribusi sampling tersebut adalah sebagai berikut. Nomor 1, nama sampelnya AA, nilai sampel 77, rata sampel 7. 2, AB, nilai sampel 74, rata sampel 5,5. Nomor 3, AC, nilai sampel 7/8, 78, rata sampel 7,5. Nomor 4, AD, 75, rata sampelnya 6. Nomor 5, BA, nilai sampel 47, rata sampel 5,5. Nomor 6, BB, nilai sampel 44, rata sampel 4. 7, BC, nilai sampel 4,8, rata sampelnya 4,5. Nomor 9, CA, nilai sampelnya 8,7, rata sampel 7,5. Nomor 10, CB, 84, rata sampel 6. B. Rata-rata dan standar defisiasi distribusi sampling. Rata-rata sampel atau X rata-rata. X rata-rata sama dengan sigma X 3/N sama dengan 7 ditambah 5,5 dikurang 7,5 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 5/16 sama dengan 96/16 sama dengan 6. Standar defisiasi sampel atau S. S sama dengan akar sigma buka kurung X1 kurang X rata-rata tutup kurung pangkat 2/N. S sama dengan akar buka kurung 7 kurang 6 tutup kurung pangkat 2 dikurang buka kurung 5,5 dikurang 6 tutup kurung pangkat 2 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah buka kurung 5 dikurang 6 tutup kurung pangkat 2/16 sama dengan akar 20/16 sama dengan 1,12. C. Rata-rata standar defisiasi parameter populasi. Rata-rata parameter sama dengan sigma X 1/N sama dengan 7 ditambah 4 ditambah B ditambah 5/4 sama dengan 6. Standar defisiasi parameter sama dengan akar sigma buka kurung X 1 dikurang X rata-rata tutup kurung pangkat 2/N sama dengan akar 7 kurang 6 pangkat 2 dikurang 4 kurang 6 tutup kurung pangkat 2 ditambah B kurang 6 tutup kurung pangkat 2 ditambah 5 kurang 6 tutup kurung pangkat 2/4 sama dengan 1,8. D. Pembuktian. X bar sama dengan mu dan S sama dengan rho per akar N. X bar sama dengan 6 dan mu sama dengan 6. Berarti terbukti X bar sama dengan mu sama dengan 6. Dengan S sama dengan rho per akar N sama dengan 1,58 per akar 2 sama dengan 1,58 per 1,41 sama dengan 1,12. Jadi S sama dengan 1,12. Dengan rho per akar N sama dengan 1,12. Sehingga terbukti bahwa S sama dengan rho per akar N sama dengan 1,12. Contoh soal A2, pengambilan sampel tanpa pengembalian. Sebagaimana yang dicontohkan, diketahui modal usaha populasi 5 orang pengusaha kecil. Pengusaha A, modal usahanya adalah 10 juta, B 16 juta, C 12 juta, D 18 juta, E 14 juta. Bila dari populasi tersebut dipilih sebanyak 3 orang pengusaha, penyelesaiannya diketahui N sama dengan 5, N sama dengan 3, 5 kuadrat per 3 kuadrat dan kurang 5 dikurang 3 kuadrat sama dengan 10. Jadi banyak kemungkinan distribusi samplingnya adalah 10 kemungkinan, yaitu sebagai berikut. Nomor 1,
Nama sampel A, B, C, nilai sampelnya 10, 16, 12, rata-rata sampel 12,67. Nomor 2, nama sampel A, B, D, nilai sampelnya 10, 16, 18, rata-rata sampel 14,67. Nomor 3, A, B, E, nilai sampelnya 10, 16, 14, rata-rata sampel 13,33. Nomor 4, A, C, D, nilai sampelnya 10, 12, 18, rata-rata sampel 13,33. Nomor 5, A, C, E, nilai sampelnya 10, 12, 14, rata-rata sampel 12. 6, A, D, E, 10, 18, 14, rata-rata sampelnya 14. Nomor 7, B, C, D, nilai sampelnya 16, 12, 18, rata-rata sampelnya 15,33. Nomor 8 B, C, E, nilai sampelnya 16, 12, 14, rata-rata sampel 14. Nomor 9 B, D, E, nilai sampelnya 16, 18, 14, rata-rata sampelnya 16. Nomor 10 C, D, E, nilai sampel 12, 18, 14, rata-rata sampelnya 14,67. B. Rata-rata dan standar deviasi distribusi sampling. Rata-rata atau X-bar. X-bar sama dengan sigma X1 per N kecil sama dengan 12,67 tambah 14,67 ditambah dan seterusnya hingga ditambah 14,67 per 10 sama dengan 140 per 10 dengan hasil 14. Kemudian standar deviasi sampel atau S. S sama dengan akar sigma buka kurung X1 dikurang X tutup kurung pangkat 2 per N kecil. S sama dengan akar buka kurung 12,67 dikurang 14 tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung 14,67 dikurang 14 tutup kurung pangkat 2 ditambah dan seterusnya sehingga yang terakhir ditambah dengan buka kurung 14,67 dikurang 14 tutup kurung pangkat 2 per 10 dan dapatlah hasil dengan di atas langsung. Ayo potong Ben. Maka didapatlah hasil dengan akar 13,3354 per 10 dengan hasil 1,1547. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rata-rata parameter atau yang disebut dengan mu. Jadi rumusnya mu sigma X1 per N besar sama dengan 10 ditambah 16 ditambah 12 ditambah 18 ditambah 14 per 5 sama dengan 70 per 5 dan hasilnya sama dengan 4. Jadi begitu cara mengerjakannya. Nah, selanjutnya standar deviasi parameter atau yang disebut dengan rho. Rumusnya rho akar sigma buka kurung X1 dikurang X bar tutup kurung pangkat 2 per N besar. Jadi cara mengerjakannya sama dengan akar buka kurung 10 dikurang 14 pangkat 2 tutup kurung ditambah buka kurung 16 dikurang 14 tutup kurung akar 2 ditambah titik-titik ditambah buka kurung 14 dikurang 14 tutup kurung akar 2 per 5. Jadi hasil dari itu akar 40 per 5. Jadi hasilnya sama dengan 2828.
Yang selanjutnya pembuktian. X bar sama dengan 14 dan mu sama dengan 14. Berarti X bar sama dengan mu adalah terbukti. Jadi S sama dengan rho per akar N kecil. Akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1 sama dengan 2828 per akar 3. Akar 5 kurang 3 per 5 kurang 1 sama dengan 2828 per 1732 sama dengan 1,6327 buka kurung 0,707 tutup kurung. Jadi hasilnya sama dengan 1154. Oh ya, yang buka kurung 0,707 tutup kurung itu maksudnya adalah dikali dengan 1,6327 sehingga hasilnya 1,154. Terbukti bahwa S sama dengan 1,154 dan rho per akar N. Akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1 sama dengan 1,154. Sehingga S sama dengan rho per akar N kecil akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi proporsi atau persentase dari setiap sampel. Distribusi sampling proporsi ini digunakan untuk mengetahui proporsi atau persentase dari dua peristiwa yang bersifat komplementer atau peristiwa binomial. Misalnya, peristiwa seperti persentase senang membaca dan tidak senang membaca. Kemudian, proporsi suka menonton siaran olahraga dan tidak suka menonton olahraga. Adapun sifat-sifat yang dimiliki dan didistribusikan sampling proporsi adalah 1. Proporsi statistik sampel dilambangkan dengan P dari distribusi sampling yang sama dengan proporsi parameter populasi dilambangkan dengan P dengan rumus P bar sama dengan P atau mu P sama dengan P. Kedua yaitu standar deviasi distribusi sampling proporsi atau dilambangkan dengan huruf S untuk pengambilan sampel dengan pengembalian sama dengan akar pangkat 2 dari rasio antara hasil perkalian proporsi peristiwa sukses dilambangkan dengan huruf P dan proporsi peristiwa gagal dilambangkan dengan huruf Q dengan jumlah sampel akar PQ per R. Sedangkan banyaknya kemungkinan distribusi sampling proporsi diperoleh dengan cara berikut sama dengan N besar pangkat N kecil, di mana N sama dengan jumlah populasi dan N kecil adalah jumlah sampel. Sifat yang ketiga yaitu standar deviasi distribusi sampling proporsi untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian, atau S adalah S sama dengan akar PQ per N, atau rho P sama dengan akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Sedangkan banyaknya kemungkinan distribusi sampling diperoleh dengan menggunakan cara berikut, yaitu kombinasi N besar per N sama dengan N besar faktorial per N kecil faktorial dalam kurung N besar dikurang N kecil faktorial. Sifat yang keempat yaitu bila jumlah sampelnya N sama dengan lebih besar dari 30, maka distribusi sampling proporsi tersebut dianggap mendekati distribusi normal. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari distribusi sampling proporsi untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian. Contohnya, dimisalkan dari suatu populasi yang terdiri dari 6 orang karyawan yaitu A, B, C, K, L, M. Dari 6 karyawan tersebut terdapat 3 orang karyawan yaitu A, B, C yang suka humor, sedangkan 3 yang lainnya yaitu K, L, M tidak suka humor. Bila dari 6 orang karyawan tersebut diambil sampel random sebanyak 1 karyawan, pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Tentukan A
banyaknya kemungkinan distribusi samplingnya. B. Tuliskan kemungkinan distribusi samplingnya. C. Hitunglah rata-rata dan standar deviasi distribusi sampling proporsinya. Penyelesaian diketahui N sama dengan 6, N sama dengan 4. A. Banyaknya kemungkinan distribusi sampling proporsinya adalah C. Kombinasi 6 dan 4 sama dengan 6 faktorial per 4 di dalam kurung 6 kurang 4 tutup kurung faktorial sama dengan 15. Jadi terdapat 15 kemungkinan distribusi sampling proporsi. B. Distribusi sampling proporsi dari 15 sampel tersebut adalah 1 suka humor dan 3 tidak suka humor sama dengan C. Kombinasi 3 dan 1 dikali kombinasi 3 dan 3 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3, yaitu AKLM, BKLM, dan CKLM. 2 suka humor dan 2 tidak suka humor sama dengan kombinasi 3 dan 3 dikali kombinasi 3 dan 1 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9, yaitu ABKL, ACKL, BCKL, ABKM, ACKM, dan BCKM. Dan 3 suka humor dan 1 tidak, kombinasi 6 dan 4 dikali kombinasi dan 6 dan 4 sama dengan 1 kali 3 sama dengan 3, yaitu ABCK, ABCL, ABCM. Tabel distribusi sampling proporsinya adalah sampel yang memungkinkan atau X1, proporsi sampelnya ialah 0,5, banyaknya sampel 3, dan probabilitasnya 0,2. Sampel yang mungkin 2, proporsi sampelnya 0,50, banyaknya sampel 9, probabilitasnya 0,6. Sampel yang mungkin 3, proporsi sampelnya 0,25, banyaknya sampel 3, probabilitasnya 0,2. C. Proporsi populasi untuk peristiwa sukses atau yang suka humor adalah P sama dengan 3/6 kurang 1/2 sama dengan 0,5. Jadi UP sama dengan P sama dengan 0,5. R sama dengan akar P per N dikali akar N kurang N per N kurang 1 sama dengan akar 0,5 dikali 0,5 per 4 dikali akar 6 kurang 4 per 6 kurang 1 sama dengan minus 0,158.